seharusnya Pak Jokowi terbuka aja. Kalau memang ijazah aslinya masih ada, tunjukkan saja ya, tunjukkan saja. Seorang pengacara warga Solo, Muhammad Taufik, melayangkan gugatan ijazah SMA Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan telah dilayangkan 14 April kemarin di PN Solo dan sudah terregistrasi. Malu kurasa UGM merilis itu. Malu. Ya ketahuan bohong lagi, dan bohong lagi. Tapi ini juga ada petunjuk juga dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa-bisanya wakil rektor itu, Prof Wening itu salah nyebut. Jadi Jokowi itu lulusan mahasiswa Fakultas Kedokteran gitu. Tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. S1 saja kok dipermasalahkan. Nah, ini saya bingung juga ini. S1 saja dipermasalahkan, uang SD aja dipermasalahkan kan? Karena untuk bisa mendapat SMA harus SD dulu kan? Apalagi untuk menjadi presiden kan bukan ijazah UGM Bang, tapi ijazah SMA Bang. Harusnya mundur kalian, Profesor Wening, Profesor Ari Sujito, ya, Dr. Andi Sandi, Dr. Sigit Sunarta. Ya, jangan bersembunyi kalian karena pimpinan tertinggi. Malu. Ya, nggak adanya rasa malu kalian sebagai dosen. Apa nggak kalian baca dulu sebelum menyuplai data kepada saya kemarin? Pihak UGM. Ya, skripsi dari Saminuddin Barur itu dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana. Kan nggak cocok ini gelar sarjana kehutanan, tesis untuk S2. Padahal yang lain-lain skripsi. Apalagi alasan kalian? Aduh. Terus ada juga ya sekarang orang, untuk apa diributin ijazah orang lain bla bla bla. Iya, coba kau bilang sama anakmu, nggak usah sekolah nak, palsu aja, nggak usah sekolah kau. Bisa jadi presiden. Gimana sih? Ya, jangan demi seorang Jokowi semua moralitas itu diabaikan. Ya, untuk apa ngeributin? Ya kita ributin lah, nanti terjadi lagi. Mau kalian terjadi lagi? Kan konyol seperti itu terjadi lagi. Ini kan supaya jangan terjadi lagi, supaya KPUD lebih tertib, lebih seksama, gitu loh. Dan kita akan kuliti juga Fufu-Fafa, ya. Fufu-Fafa akan kita kuliti siap-siap aja, ya. Jangan tidur nyenyak dulu, ya. Setelah ini akan kita kuliti lagi Fufu-Fafa, ya, ijazahnya dan apanya, data-data apanya. Sebenarnya gampang sekali sih kalau Prabowo Subianto itu menugaskan saya atau yang lain. Untuk memeriksa itu servernya Kaskus, ya, walaupun sudah di-delete itu bisa itu kita korek-korek, kita tambang ya, kita rekonstruksi ulang sepanjang cuma berupa data teks. Itu sebuah yang hal termasuk cukup mudah itu ya, kalau Pak Prabowo Subianto menugaskan saya dan lainnya untuk langsung punya surat kepres gitu untuk memeriksa servernya Kaskus, ya gampang itu Pak Prabowo Subianto kan. Ada lagi yang bilang, Bang bla bla bla, ajar Bang, ada nih. Siap-siap Rismon dan kaumnya masuk bui. Ya terserah kau lah, ancaman-ancaman gitu kau kiranya masuk apa sama saya? Masuk otak. Komentar kalian itu suruh lapor secepatnya gitu loh. Di mana saya ujaran kebencian? Ya, di mana saya ujaran kebencian? Ilmiah, berbasis data, apalagi data primer. Ya, ini data primer Saminuddin Barur itu tesis, data primer lembar pengesahan skripsi Jokowi, data primer saya foto langsung. Mau apa? Ya. Makanya saya bilang, ya, ujaran kebencian, penyebaran hoax, mana? Coba buktikan. Cuma ancaman-ancaman aja, siap-siap masuk penjara, masuk bui. Tahe. Ya. Komentar apa itu ya? Ya, mungkin udah diterjunkan para relawan-relawan partai berijazah. Nggak ngaruh kita itu, ya, nggak bakal mundur kita sejengkal pun. Ya. Lembar pengesahan sangat modern. Satu pun di dunia ini tidak ada lembar pengesahan sangat modern seperti di lembar pengesahan Joko Widodo dan Saminuddin Barur itu. Apalagi ada tulisan tesis ini yang ditandatangani cuma dosen pembimbing, yang dekan enggak, penguji enggak, kayak toilet paper ini, ya. Tahe Indonesia on, ya. Bagaimana kita beradab kalau kita percaya hal-hal? Kenapa sih? Saya heran loh. Kenapa kalian cinta buta kali? Apa karena mendapatkan bansos atau bantuan langsung tunai itu? Itu kan uang rakyat ya, bukan uang Joko Widodo. Ngapain kalian terlalu cinta? Ya. Atau kalian sudah komisaris dibuat seperti itu, yang lain-lain itu. Siapa itu? Sylvester Hercules komisaris di mana rupanya? Makanya saya bilang ya, bagi kalian yang ya terserah kalian lah kalau hidup dalam
apa ya, hidup dalam ilusi-ilusi bahwa oh Pak Jokowi baik, bla 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 gitu. Itu kan apa ya, subjektif. Tetapi kalau kita berbasis materi, ya berbasis bukti material, hal itu sirna itu. Bagi orang yang apa ya otaknya ada dikit ya, otaknya berakal dikit, ya tentu lebih percaya pada bukti-bukti yang saya sajikan daripada klaim-klaim sepihak dari para komentator yang awas masuk bui, awas nanti masuk penjara, bla bla bla. Suruh laporkan cepat. Lama kali pun ya. Dari dulu pun saya waktu mengupas kasus Jessica Wongso, saya sebut Tito Karnavian Krisnamurti, ya, jenderal yang pemanipulasi barang bukti digital menggunakan e-restock remake itu oleh Kombes Muhammad Nur Al-Azhar. Sampai sekarang saya set aja itu, ya. Sepanjang kita berpendirian berteguh, pegang teguh pada bukti material, ya sudah, apa lagi, ya. Ancaman-ancaman itu nggak berarti itu. Kita takutnya sama pencipta alam semesta, bukan sama kalian. Kalian juga busuknya sebagai manusia juga. Ngapain kita takut itu? Ya, nggak ngaruh itu sama saya itu kayak gitu itu. Ya. Maju terus, tidak bisa mundur sejengkal pun. Ya. Kalau takut kita, terus takut lagi dan takut lagi. Ya. Nah, kaitannya dengan KKN itu tadi ya di apa itu data KKN yang pengakuan dari rekan Joko Widodo itu katanya di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, dan Desa Ketoyan. Kalau kalian pas kebetulan di arah dekat sana, ya nggak apa-apa lah mampir untuk menanyakan apakah nama Joko Widodo ada di situ. Ya, meskipun ini cuma pengakuan, makanya interest saya kurang karena pengakuan. Nanti kita bilang nggak ada gitu, dibilang lagi sama UGM nanti salah kau, itu kan pengakuan aja. Nah, kan susah kayak gitu. Tapi kalau kebetulan kalian di sana, ya intip-intip aja kan, sekalian buat konten kreator kan, untuk buat konten nggak ada salahnya. Ya ingat ya, pengakuan dari salah seorang yang mengaku rekan kuliahnya Joko Widodo yang hadir di 15 April 2025 lalu, ya, itu katanya di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, Desa Ketoyan. Coba kalau kalian di sekitar Kecamatan Wonosegoro itu, mampirlah ke Desa Ketoyan. Apakah benar pengakuannya ini? Ya, ya kontenkan aja, biar apa dia. Ya, sampai saat ini pun tidak ada loh, ya, konfirmasi dari pihak UGM di mana kuliah kerja nyata Joko Widodo. Bahkan dari mulutnya Joko Widodo pun tidak ada. Saya dulu sangat terkesan, saya pernah 2-3 bulan saya melaksanakan KKN di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, dan Desa Ketoyan. Teman saya itu, ya saya sudah lupa namanya, tetapi dia dari fakultas ini, fakultas itu. Dan kami berkumpul di desa itu, tinggal di rumahnya kepala desa. Kami berenam di situ, atau berempat, atau berberapa gitu. Ya, siapa ya namanya? Tolonglah yang apa gitu kan? Harusnya kan cerita. Ya, terus saat itu hal yang paling tidak bisa dilupakan adalah ketika kami membuat program, misalnya menanam jati atau menanam ini itu, gitu loh. Nggak pernah kan keluar ya, karena itu gampang diverifikasi sebenarnya. Makanya kuliah kerja nyata ini ya masih misteri oleh Universitas Gadjah Mada, kan kacau itu ya. Bahkan harusnya diukir di Balerung itu, historinya di situ diukir di situ, di tembok itu. Jadi orang bisa wisata ke sana, atau dibuat gedung sendiri di UGM, ya, Hall of Fame Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1980 sampai 1985. Begitu baru ya. Ini malah mengancam-ancam, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, hoax, segala macam. Pengacara Hadi udah dibilang saya memfoto langsung, memfoto sendiri, hoax katanya. Ya, saya analisa pakai ELA, pakai deep face, bohong katanya. Ya mak. Percaya nggak sih sama ilmiah atau percaya pada pengakuan? Katanya dulu waktu ketemu lebih percaya materi daripada pengakuan. 1000 pengakuan bernilai 1. Ya, lebih percayalah kita pakai analisa. Kalau pengacaranya itu butuh data dari saya kasih, gitu loh. Tapi jangan kita membela yang salah. Ya, harusnya membela hak yang salah itu agar tidak ditambah-tambahin kesalahannya. Tetapi kalau sampai meniadakan kesalahan, nah itu yang salah itu. Ya. Gitu loh. Nah, terus ada lagi ini. Apa ini beritanya? Keterangan dari pihak UGM. Nah, ini ada kbr.id. Polemik ijazah Jokowi kembali ramai. Kapan usai? Saya bingung. Ya, harusnya kan diselesaikan aja kalau ini. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Kalau misalnya banjir hilang, bilang hilang. Yang dipegang, saya yang pegang tinggal surat keterangan misalnya. Ya.
Tetapi saya menuntaskan kuliah itu dengan skripsinya begini, skripsi yang di sana itu, yang di UGM itu salah misalnya. Ya, yang ada yang benar apa ada saya, lembar pengesahan skripsinya masih pakai manual typewriter itu, jadul. Gitu loh. Itu baru orang masuk akal, tapi disuruh orang percaya, ijazahnya pun nggak boleh difoto. Terus lembar pengesahan skripsinya modern. Tidak ada tanda tangan penguji. Dan diakui kemarin oleh pihak UGM, tidak ada lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji. Mereka juga mengakui gitu loh. Makanya putar itu video itu, rilis, jangan diedit. Ya. Kita nggak bisa jadi bangsa yang besar kalau kita nggak pembuktian ilmiah ya. Dipakai para dibayar-bayar untuk komentator-komentator itu. Itulah makanya saya bilang bahwa Indonesia ini hancur karena para pengkhianat. Para pengkhianat yang dibayar untuk berkomentar, menjilat. Ya. UGM Indonesia bakal maju kalau banyak pengkritik-kritik kritis gitu loh. Kalau penjilatnya ya itu hidupnya ya begitu aja itu, cari makan dari situ. Ya, tapi Indonesia jadi hancur karena mereka butuh makan. Ya, dibayar untuk berkomentar itu yang salah, menjilat itu yang salah. Ya, kecuali memang dia berkomentar dengan pernyataannya itu dan bertanggung jawab dengan pernyataannya itu, ya bagus itu gitu loh. Bagus, tetapi ada argumennya, lawan yang ilmiah dengan ilmiah. Jangan ad hominem ya, menjelek-jelekkan orang lain, padahal dirinya juga nggak ganteng-ganteng amatnya ya. Saya pernah ngangkat ya di sosmed saya, meminta supaya kampus ya, Universitas Gadjah Mada sendiri yang harus tegas menyatakan sikap ya, dengan satu komprehensif pers yang terbuka secara nasional, dengan seluruh bukti-bukti mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Tidak perlu menunggu sikap Pak Jokowi sendiri, karena universitas harus punya tanggung jawab moral sendiri menjaga nama baik dia sendiri. Walaupun saya dengar katanya Pak Jokowi tidak setuju itu dan ingin agar itu dibawa ke pengadilan. Ya. Itu persoalan lain. Saya berpendapat Gadjah Mada harus tegas menunjukkan fakta yang sesungguhnya. Ya. Saya pribadi yakin bahwa Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan, tetapi itu harus ditunjukkan dengan bukti yang sah di publik. Dan kalau setelah itu Pak Jokowi mau menggugat balik orang-orang yang selama ini memfitnah saya, itu adalah urusan pribadi Pak Jokowi. Ya, jadi itu juga harus dilakukan, karena saya lihat begini, Irjan, saya lihat Pak Jokowi ini sudah beberapa tahap ya, dia mengalami fitnah yang bersifat personal ya, ad hominem. Pertama, dia pernah dituduh keturunan Cina, ya, dulu pernah heboh sekali tuh, pernah dituduh keturunan Cina, tidak pernah terbukti kan. Yang kedua, dia pernah dituduh ayahnya PKI, tokoh PKI ya, juga tidak pernah dibuktikan. Sekarang kasus ijazah ini muncul lagi dan tidak tahu kenapa, kok sekarang sangat gencar dimunculkan ya. Saya tidak tahu kenapa ya, mungkin ada pertimbangan politis sebagainya, tetapi saya hanya mengatakan bahwa ini saatnya UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya, yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya, saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Kata memalukan, bisa debat, tetapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya tiga hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Jadi karena waktu itu
masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun. Jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ya, ijazahnya? Ya ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas dan ada tahun lulus ya. Jadi nanti kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin sama mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk tangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari cetaknya, format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Ya di belakangnya kosong. Ya sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahihan bahwa dia alumni UGM. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya. Gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan. Ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas, sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gadjah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka menunjukkan itu. Ya, saya pribadi yakin beliau adalah alumnus kehutanan ya, karena dia lulus dari CV-nya saya dengar dia bekerja di bidang kehutanan di Aceh malah ya. Perusahaan milik siapa gitu saya ada, dan itu hanya mungkin kalau dia lulus dari kehutanan ya. Tidak mungkin kalau dia cuma ijazah SMA bekerja di bidang itu. Seolah-olah ijazah itu hanya soal kelulusan. Sebenarnya dari ijazah itu ada verifikasi. Betul. Negara melalui pendidikan untuk mengkonfirmasi bahwa orang ini betul-betul melakukan proses pendidikan. Satu. Terus kedua itu juga ini mengkonfirmasi sebuah kejujuran. Setuju. Jadi ada value sebenarnya di situ. Dan kalau kemudian lembaga pendidikan sebagai si empunya value itu tidak mengkonfirmasi itu kan sebenarnya dia sedang melecehkan dirinya sendiri. Persis Bapak. Jadi saya sangat setuju dengan kata tadi, kejujuran. Itu yang sebenarnya kemarin kita inginkan. Karena nampak sekali ada nuansa, ya saya tidak mengatakan kebohongan ya, tapi ada nuansa kekurang jujuran atau kekurang transparansian dari kampus yang saya cintai. Saya 2 kali menempuh strata pendidikan di sana, Mas Bambang. S1 saya di komunikasi, S2 saya di kedokteran, di public health ya, dan juga S3 saya di UNJ di Jakarta. Ya, artinya saya sangat menyayangkan kenapa kampus itu harus mau melakukan hal seperti itu. Saya sebut kenapa? Simpel saja. Ketika kami diterima hanya bertiga itu ya gitu oleh belasan orang yang menerima, dalam bayangan saya tadinya
Kan UGM sudah jelas tahu menerima kami itu dalam kapasitas kami mau memverifikasi atau mengkonfirmasi bukti-bukti kelulusan kan. Bayangan saya tadinya di depan itu sudah disediakan di depan meja itu. Apakah itu ada absensi, apakah itu ada KHS, apakah itu ada kopi, mungkin kopi atau ijazah ya, legalisasi, atau itu ada skripsi. Ternyata nggak ada sama sekali tadinya. Bahkan masih harus ribut dengan kata keterbukaan informasi. Nah ini makanya saya menuju ke situ karena ada kata kejujuran tadi. Jadi sempat UGM itu berdalih kami adalah memiliki peringkat kedua sebagai universitas dengan rating keterbukaan informasi nomor 2 di seluruh Indonesia. Jadi itu ketinggi. Dan mereka mengunggul-unggulkan soal undang-undang keterbukaan informasi. Mereka lupa, Bang. Saya dulu di DPR itu di Komisi 1 10 tahun 2009 sampai 2019, bahkan sebelum masuk DPR tahun 2009, narasumber salah satu bisa dicek pada pembuatan Undang-Undang nomor 14 tahun 2018 itu, tahun 2008 maaf. Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 itu adalah nama saya. Dan saya mewakili UGM waktu itu. Gitu loh. Jadi mereka mungkin agak lupa gitu loh, gitu. Lupa-lupa ingat atau pura-pura lupa atau fufu-fafa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Gitu. Jadi baru saya jelaskan. Oke, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi memang ada pasal yang dikecualikan, Bapak Bang. Itu mereka berlindung di balik pasal nomor 17. Tapi pada ayat H dan I, meskipun di situ tertulis pengecualian, tapi yang dikecualikan itu adalah misalnya nilai-nilai secara pribadi, rekam medik atau riwayat pendidikan atau riwayat pengetahuan itu yang sifat private. Iya, itu boleh. Itu enggak. Tapi yang namanya skripsi atau ijazah itu di luar itu gitu loh. Karena itu sempat kita dan itu sempat ada di naskah akademik gitu ya waktu itu. Sempat juga itu rame karena ada juga yang sekretaris rektornya waktu itu Andi siapa itu bilang, "Saya ikut dalam tim." Iya, Mas, tapi kan yang mengetok kan tetap yang memaripurnakan kan DPR gitu loh. Jadi sekarang ada viral orang menunjukkan ijazahnya masing-masing ya. Nah, itu yang menarik. Jadi sekarang ada diploma challenge gitu loh. Wah, itu bagus sekali tuh. Mulai dari Profesor Toto Laksono, kemudian ada guru besar dari UNES, Mas Anies Baswedan, sampai dengan Ustadz Abdul Somad. Itu pun menunjukkan ijazah S2, S3 yang ada di Maroko juga semua ditunjukkan ya. Bahkan ada yang memviralkan juga ya ijazahnya Bung Hatta. Muhammad Hatta, wapres kita yang kita hormati, ya proklamator kita, yang tidak hanya ditunjukkan secara sederhana begitu, tapi sampai dengan sekarang tuh terpampang di Universitas di Rotterdam gitu. Nah, jadi karena Bung Hatta pernah menempuh pendidikan di sana, ini kan hebat banget gitu. Jadi masalahnya menyimpulkan apa pertemuan terutama di UGM dulu? Iya, pertemuan di UGM itu saya simpulkan bahwa UGM itu ada yang tidak clear ya. Meskipun mereka membuat konferensi pers habis itu, konferensi pers pihak menurut saya. Jadi menyatakan bahwa UGM memastikan kalau ini asli semua bukti-bukti yang lengkap. Tapi sekali lagi saya pastikan, Bang, bukti-bukti lengkap itu hanya bersifat naratif, tidak bersifat visual yang ada. Bahkan skripsi yang akhirnya dihadirkan itu pun setelah melalui debat cukup panjang ya, akhirnya last minute itu pun setelah kita periksa, saya dan Dr. Respon periksa, itu pun banyak sekali mengandung keanehan. Misalnya tanda tangan yang tidak sama, nama yang tidak sesuai dengan ejaan, nama yang disebut-sebut Kasmujo itu tidak ada, lembar pengesahan dosen penguji juga tidak ada, ya. Bahkan yang menarik ada perbandingan skripsi lain yang ternyata itu tesis gitu. Jadi ini saya itu benar-benar menyayangkan, Mas Bambang. Jadi kenapa UGM yang ya kita sangat banggakan itu harus seperti itu gitu. Jadi kesimpulannya jelas. Meskipun UGM juga menyatakan tadi saya sempat bilang ya bahwa mereka membuat konferensi pers, tapi ini juga ada petunjuk juga dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bisa-bisanya wakil rektor itu, Prof Wening itu salah nyebut. Jadi Jokowi itu lulusan mahasiswa Fakultas Kedokteran gitu. Terus meskipun dia langsung salah. Tapi kan ini kan ya kita nggak percaya dunia yang aneh-aneh, tapi tanda-tanda alam. Makanya kenapa bisa
salah sebut. Kan jauh banget kehutanan dengan kedokteran. Kampusnya aja terpisahkan jalan Kaliurang gitu loh. Kok bisa gitu loh. Dan itu fakta ya. Itu bukan plesetan, bukan kayak AI ya. Karena itu viral juga sekarang. Kesalahan Provening wakil rektor 1 yang menyebutkan Jokowi itu mahasiswa kedokteran gitu. Sampai ada akhirnya dibuat lucu-lucuan meme-nya Dr. Mulyono. Jadi kan aneh gitu. Saya tidak mau menuduh UGM memalsu atau ikut melindungi Jokowi, tapi apa kepentingannya ya yang kalau betul bahwa ada kepentingan untuk satu orang itu dilindungi oleh sebuah institusi besar yang luar biasa yang harus dihormati. Saya jadi banget ya. Saya jadi jadi khawatir gitu kan. Banyak kampus yang sebenarnya kemarin juga tidak hanya UGM ya. Misalnya kan dipertanyakan gitu. Kayak UI yang mau meluluskan meskipun lagi rame ya dokter dalam 1,5 tahun itu Kemudian ITB yang bekerja sama dengan KPU ketika membuat Sirekap yang pernah kita bicarakan ya, sistem rekapitulasi itu akhirnya kan kalah sebenarnya ITB ketika digugat di KIP, Komisi Informasi Pusat. Dia harus membuka data-data dan itu pun nanti akan kami lakukan dengan KIP, Komisi Informasi Pusat, untuk membuka data-data itu karena mereka kan menantang di pengadilan. Sampai saya diviralkan juga oleh kelompok sana, Basar itu Roy Suryo takut di pengadilan. Saya itu nggak takut, menyesalkan ya UGM malah mau terpancing ya gitu ke situ. Jadi ini sampai ada animasi ini juga viral nih. Sampai ada animasi yang bagus sekali ya dibuat oleh sebuah akun TikTok ya gitu kampung itu. Judulnya adalah Olympus Gamedia M-nya itu Medusa. Ya. Medusa kan dosa tuh ya. Lah ya Medusa tuh ratu berkepala ular itu yang banyak. Jadi itu animasinya lucu banget. Itu menjawab pertanyaannya Mas Bambang tadi. Ada kepentingan karena di situ tokoh-tokohnya. Itu menarik gitu loh. Ada tokoh namanya Junius Wedus ya. dan berbagai tokoh yang lain ya. Gitu. Tokoh utamanya Junius Wedus itu ya. Yang lahirnya bulan Juni. Wedus yang lahirnya bulan Wedus itu kan ungkapan bahasa Jawa, Mas. Daripada kita mengucapkan kata yang sangat kasar ya, jing gitu kan, mending kan wedus gitu lah gitu. Itu kayak dasmu gitu. Tapi bukan dasmu, antara dus dan das gitu. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang. Tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Jangan keliru. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki ijazah mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak.
itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Ya. Polemik ijazah kuliah di UGM milik Presiden ke-7 Joko Widodo terus jadi sorotan. Belum tuntas pro kontra yang terjadi. Kini mengemuka pihak yang mempersoalkan ijazah sekolah menengah atas Jokowi. Seorang pengacara warga Solo, Muhammad Taufik, melayangkan gugatan ijazah SMA Jokowi ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan telah dilayangkan 14 April kemarin di PN Solo dan sudah terregistrasi. Sementara pihak Pengadilan Solo melalui humasnya membenarkan adanya gugatan itu. Gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, di dalam hukum itu kita bicara namanya locus delicti dan tempus delicti. Pertama-tama Pak Jokowi mendaftar sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Bang Rizal ini sangat normatif ya, dan dengan keramat tamahan Sundanya itu, tapi masuk semua itu, ya kan? Nah kalau Kurnianya agak ini sedikit ya, saya bilang begini, Bapak, kalau Bapak mengatakan bahwa yang mendalilkan adalah yang membuktikan, saya yakin itu adalah bahasa hukum. Mungkin ini kan drive dari pengacara Bapak, gitu kan saya bilang ya, Bang Rizal ya. Betul. Tapi Pak, masalahnya itu seakan-akan kita itu hanya bisa mendalilkan, tapi nggak bisa membuktikan. Padahal kan kita sama-sama tahu Pak, ini sudah 3 jilid Pak ya. Yang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu, ya perkara 592 sambil melihat ke arah DHL, betul kan Bang? Ya kata Bang DHL. Jadi tugasnya Bang DHL hanya mengiyakan atau menidakkan begitu kan? Nah, jadi di sana kita itu sudah mau masuk Pak untuk istilah kata tuh menggugat, lalu tentu mengikuti proses-prosesnya dan pasti akan membuktikan. Tetapi akhirnya Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap, bilang itu kan? Nah, otomatis kan tugas atau beban pembuktian bukan pada kami lagi, tapi berubah menjadi peristiwa pidana begitu kan. Nah di sini Pak ya diceritakan lah Bang. Cuma yang saya bingung itu, apakah kuasa hukum itu menjelaskan ini semua sehingga timbul perkiraan kalau tidak menjelaskan, apakah sengaja tidak menjelaskan atau kuasa hukum juga tidak mengerti? Kan nggak mungkin ya Bang ya. Harusnya kan mengikuti 3-3 itu Bang. Mengapa begini, lalu naik menjadi pidana mengapa, lalu turun lagi menjadi perdata tuh kenapa? Jadi dia tidak mendapatkan gambaran yang utuh Bang. Nah itu Bang, masih nggak? Dia bilang begini, saya sederhana loh Bu, ya harusnya kalian ke saya gitu ya. Sebelum kemana-mana ke saya ya, dulu dari awal. Dulu. Gitu, jadi jangan udah, tapi ya kalau sudah ramai seperti ini ya saya akan menempuh jalur hukum gitu kan ya. Jadi wajah kita juga, kita ya tetap berusaha untuk tenang, nah sambil sesekali menimpali ya Bang, ya kalau seandainya menempuh jalur hukum itu tidak apa-apa, tapi ini bolak-balik nih ngomong, permasalahannya ketika akan minta pembuktian itu tidak pernah bisa dikasih kesempatan. Nah untuk di pengadilan kita kasih tahu ya, untuk Pengadilan Jakarta Pusat untuk yang ketiga itu PMH nomor 610 itu NO, Knee on Van Clever Clark, yang artinya tidak diterima, bukan ditolak. Dan itu omongan dari, mohon maaf ya, kuasa hukum dalam hal ini Yakub Hasibuan, yang mungkin putra dari Pak Oto Hasibuan, itu kekeliruan. Kalau mereka mengatakan sudah 3 kali dan kami memenangkan, kita ini orang hukum belajarlah runut gitu kan. Di peristiwa keputusannya apa, amar keputusannya apa, peristiwanya seperti apa, iya kan Bang? Nah begitu. Nah ini tapi ada yang menarik nih Bang Refri, kalau boleh ya Bang ya. Saya bilang gini, ya nggak apa-apa Pak, kalau memang akan mengajukan secara hukum, toh kita ini kan equal, sama di muka hukum. Nah itu saya langsung diinin tuh Bang Refri. Pokoknya yang sifat-sifatnya akan nampak ke normatif, dia tidak mau digurui gitu ya. Ya saya paham lah Bang, kan orang kan pernah memimpin Indonesia Bang, siapalah kita ya kan. Jadi saya merasa setiap akan normatif pasti akan diberhenti. Saya berhenti, tahu diri lah saya Bang gitu. Nah gitulah kira-kira. Tambah lagi Bang. Dia selalu, terakhirnya dia selalu mengembalikan ke pengadilan. Iya, pengadilan. Di situlah titik tidak temunya gitu kan. Ya udah kalau begitu ya seolah-olah dia putuskan gitu kan. Dan saya tidak akan menunjukkan ijazah itu selain perintah pengadilan gitu kan. Dan tambahan lagi, baik Bang Rizal maupun saya, beberapa kali dia menyampaikan akan menempuh jalur hukum. Kalau saya pribadi ya Bang, kalau Bang tanya saya yang perempuan ya lebih sensitif, itu intimidasi menurut saya. Nah jadi Bang,
Saya pikir begini ya Bang, suka nggak suka itu tuh seperti, percaya nggak sih bahwa itu seperti kita sedang memainkan psikologis kita ya, bahwa kita ingin memenangkan pembicaraan itu gitu kan. Jadi saya lihat karena beliau ini kan santun Bang DHL yang biasanya galak juga berusaha santun ya, wajar. Yang kita hadapi ini seorang mantan presiden yang sangat berkuasa begitu kan. Jadi saya bilang gini, baik Bapak, nampaknya pembicaraan sudah selesai, saya kira kita perlu mengambil kesimpulan, sok tahu banget saya ini. Kita perlu mengambil kesimpulan, berarti kami mengambil kesimpulan Bapak tidak akan memperlihatkan ijazah Bapak tersebut ya, yang dikira orang itu adalah palsu itu. Jadi walaupun kami datang ke sini sebenarnya karena atas rekomendasi daripada UGM yang menyatakan mereka tidak memegang ijazahnya. Jadi kami datang ke sini karena Bapak lah yang memegang ijazah tersebut begitu. Nah, jadi dengan demikian Bapak tidak akan menunjukkan, dan Bapak tadi mengatakan akan menempuh jalur hukum, ya itu silakan saja baik perdata maupun pidana, dan demikian pula kami tetap dengan upaya-upaya kami dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bisa jadi ini Pak Prabowo kalau tidak bertindak, ya, tidak bertindak untuk membenahi hukum ini, maka kemarahan massa, kemarahan rakyat ini bisa terjadi lagi revolusi jilid 2. Makanya secepatnya ini, ya, secepatnya dibenahi hukum ini. Kalau hakim-hakimnya bisa disetir dengan duit, mau jadi apalah Indonesia ini, ya. Kemarin nangis-nangis minta naik gaji, setelah dinaikkan pun gajinya tetap aja sogok. Ya. Bagaimana begitu? Pak Prabowo Subianto, apakah Anda diam? Kasus ijazah palsu ini, Pak, terjunkanlah, Pak, ya, tim investigasi eksternal dari mana? Kementerian, dari luar kementerian, ahli-ahli, ahli administrasi, ahli forensik, ahli lainnya, terjunkan agar ya kita tidak bersandar pada pengakuan sepihak dari UGM yang nggak ada menunjukkan bukti apapun, cuma sepihak saja. Masa begitu kita percaya? Satu-satunya yang baru pun lembar pengesahan skripsinya Saminuddin Barurito yang katanya teman Jokowi, tapi tulisannya tesis. Ya siapa yang percaya sama UGM kalau kayak gitu? Walaupun itu alma mater saya ya. Ya siapapun itu. Nggak peduli kita mau alma mater kita atau enggak. Ya kalau salah ya salah. Gitu. Apa rupanya? Ya. Nggak ada kita apa. Silakan tuntut UGM, tuntut saya kalau saya sebarkan berita bohong. Ya. Kalian yang bohong. Udah jelas ini tesis malah dikasih sebagai perbandingan lembar pengesahan skripsi. Kan kacau kalian ini. Ya. Kalau kalian diam terus, ya, diam bungkam dalam kebohongan, UGM maka akan lebih hancur. Gara-gara kalian hancur UGM itu. Padahal, ya, nama baik UGM sampai sebaik ini, itu karena kerja keras dosen-dosen pendahulu yang berintegritas, berani hidup sesuai gajinya, bukan jual beli ijazah. Ya, itu bukan kerja keras kalian itu. Kalian masuk dosen, UGM sudah bagus namanya. Kalian wakil rektor itu dan sekretaris UGM. Nama UGM jauh lebih bagus dulu daripada sekarang. Apalagi sekarang ini, ya. Nama UGM sudah jauh bagus tanpa ada kalian di sana. Jadi berhentilah berbohong atau menyuplai data-data palsu seperti ini. Ya, tesis ditertawakan dunia. Ya, akan kita buat nanti surat ke luar negeri ya, ke asosiasi pendidikan. Ya, kita konsep dulu nanti di Jakarta. Ya, kita tulis. Kalau kalian masih berharap bahwa ini akan selesai sampai di sini dan isu ini redup, maka kita akan minta komunitas internasional bersuara. Gitu loh. Ya. Ya, anak-anak UGM dibully segala macam karena siapa ya? Karena pejabat-pejabatnya itu, rektornya lari, ngacir, kabur. Ya, terus wakil rektornya itu menyuplai data bohong, lembar skripsi malah dewan penguji tesis, kan kacau itu. Pada saat dikonvers seolah-olah pahlawan. Kalau benar kalian pahlawan pada saat pertemuan itu, hebat kalian, sudah argumen ilmiah, rilis itu video full, gitu loh. Atau dulu kemarin itu tanggal 15 izinkan media selain media kalian, ini sepihak, nggak dibolehkan media lain. Sudah saya minta iya tapi jangan jangan dipotong ya, diedit. Iya, saya bilang, bahkan saya bilang kasih aja ke media di luar, YouTuber segala macam, banyak kasih kopi-kopi semua kopi. Gitu loh sebagai pembanding. Kan gitu. Baru itu lembaga akademik yang menjunjung tinggi transparansi. Ini orang disuruh percaya atas klaim sepihak. Ya siapa yang percaya walaupun klaim profesor, doktor, apa segala macam. Nggak ada yang percaya dengan gelar-gelar kalian itu. Kebenaran itu bukan dari gelar. Ya. Kebenaran itu bisa dipercaya karena terverifikasi, apalagi orang luar, banyak orang yang memverifikasi. Itu baru kebenaran. Tapi nggak bisa kebenaran itu kita terima hanya karena dia profesor doktor dari UGM. Harus diverifikasi statementnya itu. Konyol kalau media massa, ya, media massa mainstream, media mainstream itu langsung percaya statement dari guru besar
apa itu Wening dan Ari Sucito tanpa ditunjukkan bukti-bukti itu. Itu kalian terlaluan kalian kalau itu bisa percaya kayak gitu, walaupun dari mulut guru besar. Iya, seharusnya kode etik jurnalisme kalau agak ada bukti, bagaimana? Udah menyalahin itu, terus kalian sebar seolah-olah itu kebenaran. Harusnya kan kalian minta bukti video dirilis dong, Bu. Pak, tolong dong dirilis video itu biar kami tampilkan. Biar jangan klaim sepihak dipotong, cuma akhirnya saja yang diambil. Gitu baru jurnalisme yang tidak dibayar. Begitu loh. Jadi kalau sepihak, ya apa yang mau dipercaya begitu? Ya, malah lebih percaya potongan video yang di Bali Academy, walaupun cuma sepenggal 30 menitan, tetapi ada. Ya, itu dari penyusup. Makanya kalau mereka yang nggak percaya pada video kemarin, kenapa Bang nggak ditampilkan pada saat UGM respon? Makanya saya bilang UGM yang punya rilis itu, gitu loh. Ya biar jangan hoax di antara kita, tidak ada dusta di antara kita, gitu loh UGM. Ya lembaga akademik kok nggak mau keterbukaan, anti keterbukaan. Ya lembaga akademik harusnya menjunjung tinggi keterbukaan. Ya harusnya itu. Kalau kalian tidak menyembunyikan sesuatu, harusnya senang diverifikasi itu oleh semua pihak. Oke, kami menyediakan ahli kami. Kalian respon Dr. Suryo dan Tifa, Dr. Tifa, oke, sendiri. Terus tim eksternal dari lembaga yang lebih tinggi, dari Kementerian Sains dan Teknologi. Ayo kita ketemu. Kapan kita ketemu? Gitu. Gitu baru lembaga akademik yang menjunjung tinggi kejujuran. Ini kami apa di pengadilan? Ini lembaga hukum atau lembaga akademik ini? Kan tahu sendiri bagaimana mekanisme hukum di Indonesia. Dilaporkan pun nggak diproses, nggak nyampe ke pengadilan. Gimana kita bertemu di pengadilan? Sejak Desember sudah dilapor, gitu loh. Parah kali. Ya. Itu berkaitan dengan KKN, berkaitan dengan transkrip nilai pun kita ngintip aja pun nggak bisa ya. Cuma klaim sepihak, boro-boro data KKN, KRS segala macam nggak ada, cuma mereka klaim aja. Ya, terus Ahmad Sumitro, dekannya, ya tanda tangannya juga klaim juga, katanya mereka punya ribuan data yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro maupun Ahmad Soemitro. Jadi dua versi katanya boleh, katanya begitu. Saya nggak tahu juga. Ya namanya aja klaim sepihak ya. Kalau klaim sepihak ya kayak kita meraba-raba kucing atau apa yang dalam karung ini kan, kucing, biawak atau apa ini? Atau naga, ya kan? Kalau di dalam karung kita suruh percaya, kita percaya sama orang, oh itu di dalam karung itu kucing, karena yang ngomong guru besar kita percaya, ya nggak bisa lah, ya tetap harus kita lihat, kita uji, gitu loh, walaupun dia guru besar, apalagi guru kecil, ya, ya di dalam karung itu bisa segala macam, itu ada kera, ya bisa jadi dia biawak atau buaya, namanya, jadi faktanya masih tertutup oleh karung guni, mana bisa kita percaya itu. Apalagi satu-satunya data yang disuplai ternyata tesis, bukan skripsi. Belum lagi jawaban mereka nggak ada. Ya, di video itu harusnya ada ya, ditanya jawab itu. Saya tanyakan tentang kenapa lembar pengisian skripsi dari Sri Dominingsi, Sigit Harwinarto, Edi Trianto, Lembah Edianto itu, kenapa kosong? Nggak dijawab. Sama mereka. Nggak dijawab. Sampai pertemuan berakhir. Makanya kurasa UGM malu merilis video itu. Ya, malu. Tetapi harusnya demi integritas, harusnya walaupun malu, tetap harusnya UGM itu merilis itu, gitu, ya. Bu Wening, mana janjinya? Ya, Anda wakil rektor loh, mewakili rektor UGM, mewakili UGM. Masa statementnya nggak bisa dipegang? Katanya mau diberikan full atau dipublish full. Masa statement wakil rektor nggak bisa dipegang? Terus siapa yang kita pegang dari UGM statementnya? Kalau begini ceritanya. Kalau kemarin memang nggak mau mempublish sendiri, harusnya diundang dari media lainnya. Media dari luar UGM. Begitu loh. Baru fair. Ya jangan salahkan kami kalau kami datang lagi nanti. Ya, karena kalian tidak fair, tidak terbuka, tidak transparan. Bu Opa Emilia, wakil Anda itu, yang Anda mewakili Anda pada pertemuan itu, tidak mempublish itu video itu. Ya, karena kalian tidak transparan, maka kami akan datang lagi. Sedang saya usulkan, sedang dipikirkan, menabung dulu. Untuk ongkos sama untuk penginapan, ya datang lebih banyak, menuntut transparansi. Di situ apa? Direkam semua, gitu loh. Jadi nggak di gedung kecil sempitan. Di sana 16 orang, kami 3 di sini, ya. Di sana 16, 3 sempit-sempitan begitu. Kayak UGM nggak punya gedung yang lebih besar aja, dibuat kayak sempit-sempitan gitu.
Padahal itu pertemuan harusnya disaksikan. Kalau benar, disaksikan semua orang, pakai speaker, ada ditampilkan di situ monitor di luar harusnya. Pertemuan itu begini. Nah, di luar ditampilkan lah, karena nggak cukup, tampilkan monitor. Begitu. Tapi alasannya, kan ini silaturahmi. Ini kan halal bihalal. Kalian tidak punya hak. Kami tidak wajib untuk menunjukkan bukti ini pada kalian. Tunggu di pengadilan. Kapan jumpa di pengadilan? Nggak diproses oleh Bareskrim. Dihadang sama Listio Sigit Prabowo. Saya adukan pun 6 kali itu. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar memanipulasi barang bukti digital kasus Jessica 6 kali. Nggak ada itu ditindaklanjuti. Ya kapan ketemu di pengadilan? Gitu loh. Ya. Jadi Pak Prabowo Subianto kalau ini nggak dibenahi, apalagi ini redup-redup begitu saja, ini akan bangkit lagi isu ini. Saya yakin akan bangkit lagi isu ini. Ya, karena nggak bakal selesai. Apalagi kalau cuma dituduh saya sebagai saya atau Dr. Tifa atau Dr. Surya ujaran kebencian. Di mana ujaran kebencian? Jangan membungkam demokrasi ini Pak Prabowo dengan ujaran kebencian. Ya. Kalau ahli saja bisa dipenjara, maka ini akan menjadi nokta hitam dalam demokrasi Indonesia. Gitu. Buktikan dulu ijazah Jokowi Widodo asli, baru bicara yang lain-lain. Buktikan dulu uji kertas itu, skripsi Jokowi Widodo dan ijazahnya, lembar pengesahan dan lainnya, uji tinta dan lainnya, baru kita dikatakan ujaran kebencian. Ya. Susah kayak Indonesia ini maju. Ya. Kalau gini, tinggal orang nanti bersuara kali ujaran kebencian, hoax. Indonesia. Tapi nggak apa-apa lah, karena mereka di sisi kekuasaan. Ya, mereka bisa berlaku apa saja, menyogok hakim pun bisa. Kayak hakimnya Thomas Lembong itu 60 miliar. Arif Nuryanta. Karena banyak di sana mafia semacam Jarod Richard yang bisa deal-deal. Sekian dia sekalian miliar ya, masukkan itu kurungan tuh si Rismon itu. Banyak ya. Jarod Richard yang lain masih beredar di sana, bisa dipakai untuk di apa ya? Takut dipenjara Maho. Kalau takut saya dipenjara nggak begini saya, meskipun sudah ada larangan dari pihak, adalah bocoran. Tapi nggak apa-apa, kita berikan pelajaran ke Indonesia ini, ya. Bagi kalian yang dibayar untuk komentar selamat gajian, ya, kasih makan itu uang gajian itu, uang apa itu untuk bayaran komentator berapa katanya? 400 perak satu komentar. Kalau online begini pun dapat ya kalian. 400 nggak apa-apa lah ya, nggak saya hapus lah kalau di online ini. Biar makan kalian. Hidup kalian kok kena bayaran, itulah ya. Makanya saya bilang penjahat itu jauh lebih jahat daripada pengkritik. Menghancurkan Indonesia ini penjahat itu, penjilat itu, penjilat dibayar untuk berkomentar, itulah kalian hidup paling nista di dunia. Ya. Kemarin saya tantang itu yang katanya uji forensik bla 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 itu, siapa itu? Ada itu komen apa itu YouTuber itu. Ada juga dosen yang di balik layarnya itu banyak buku. Nah, saya tantang untuk ketemu di UGM, nggak datang-datang juga mereka ya. Entah siapa lah itu, Ade Armando, ada YouTuber yang banyak bukunya itu. Berapa orang itu? Ada banyak buku di belakangnya itu. Ya, profesor atau dokter itu yang banyak bukunya. Saya tantang datang ke UGM, nggak datang, mungkin nggak punya ongkos mungkin ya, atau lagi nabung. Ya kan, terus ada lagi YouTuber yang mengkritik bla 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 AI di apa dengan kualifikasi begitu. Gimana lah kita tanggapi kayak gitu. Ya. Oke, begitu dulu ya, saya sudah capek ini 1 jam. Udah haus. Nanti kita setelah ini pasti kita bahas lagi Fufu-Papa dan ijazah yang lainnya, ijazah Wapres dan lainnya ya. Pasti itu. Kita tidak akan berhenti di sini. Ini masih titik masuk. Belum sampai titik keluar. Titik masuk. Apalagi kalau saya dikasih surat tugas dalam bentuk kepres oleh Pak Prabowo Subianto untuk menambang data di servernya Kaskus. Wah, bisa selesai itu Pak Prabowo Subianto. Ya, kalau Bapak mau, ayo Pak, gitu. Kalaupun sudah dihapus, masih bisa kita bulung-bulung itu. Masih dapat. Sebelum terlambat Pak Prabowo buatlah surat tugas itu. Biar kita kaji servernya Kaskus itu. Karena kan kita nggak punya surat tugas. Kalau dari Presiden kan, wah mereka pun harus tunduk, kita periksa itu. Itu loh Pak. Ya kan Pak? Pak Prabowo Subianto berani nggak memberikan surat tugas untuk saya dan tim memeriksa itu, servernya Kaskus itu. Yang katanya ada di Indonesia sekarang itu. Ya. Itu Pak Prabowo. Biar tuntas dan periksa juga jasa-jasa apa itu yang lain yang banyak kontroversi. Karena ini nggak sampai di sini, akan berlanjut ke mana-mana. Gitu ya kan? Saya anti dinasti memang. Itu apa saya?
anti dinasti. Karena apa? Karena negara ini bukan punya keluarga demi keluarga. Enak kali ya, otak-atik konstitusi anaknya jadi wapres. Bah, enak kali. Ya. Itu bukan fair play itu. Indonesia bukan punya keluarga. Indonesia punya rakyat. Ya nggak Pak Prabowo Subianto? Janganlah bilang lagi nanti hidup Jokowi Pak. Ilahun. Ya, Sampai jumpa ya di video kami di live selanjutnya.